Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, sekarang materinya kita lanjutkan. Kita sudah berbicara tentang peluang suatu kejadian. Nah, sebelum kita bicara tentang peluang suatu kejadian, kita dulu harus mengerti tentang pengertian ruang sampel atau kejadian. Nah, sekarang ini dalam melakukan percobaan ada beberapa istilah yang harus dipahami antara lain ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Nah ini ya, ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel disebut juga ruang contoh. Ruang sampel dinotasikan dengan NS, artinya banyaknya titik pada ruang sampel, atau N. Titik sampel atau titik contoh adalah unsur-unsur yang terdapat pada ruang sampel. Setiap hasil yang berbeda dari suatu percobaan disebut kejadian. Jadi kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel atau ruang contoh. Misalkan contoh 1, pada percobaan melempar sekeping mata uang logam, hasil yang mungkin muncul adalah sisi gambar disingkat dengan G atau sisi angka disingkat dengan A. Maka ruang sampelnya adalah, nah ini muncul gambar atau muncul angka. Nah, hanya inilah kemungkinan yang muncul pada pelemparan sekeping mata uang logam, yaitu muncul gambar atau muncul angka. Nah, sekarang titik sampelnya adalah gambar dan angka. Jadi ini namanya titik sampel, gambar, atau angka. Jadi kalau dibentuk dalam suatu himpunan gambar angka namanya ruang sampel. Nah, misalkan ini. Jadi muncul gambar, muncul angka. Untuk kedua, pada percobaan melempar sebuah dadu bersisi 6 sebanyak 1 kali, maka hasil yang mungkin muncul adalah salah satu sisi dari 6 sisi mata dadu, yaitu apakah muncul sisi angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Jadi ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi himpunan ruang sampel adalah himpunan yang mungkin muncul pada pelemparan sebuah dadu, yaitu muncul angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, misalnya ini mata dadunya. Nah, sekarang himpunan bagian dari satu ruang sampel disebut kejadian. Jadi himpunan kejadian itu merupakan himpunan bagian ruang sampel. Suatu kejadian dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu kejadian sederhana, yaitu suatu kejadian yang hanya memiliki satu titik sampel. Misalnya kejadian muncul mata dadu 1 pada pelemparan sebuah dadu, yaitu angka 1. Kejadian majemuk yaitu suatu kejadian yang memiliki lebih dari satu titik sampel. Misalnya kejadian munculnya mata dadu bilangan ganjil pada pelemparan sebuah dadu, yaitu 1, 3, 5, namanya kejadian majemuk, kejadian sederhana. Nah, sekarang bagaimana kalau peluang suatu kejadian? Definisinya, jika suatu kejadian E dapat terjadi dengan K cara, jadi suatu kejadian E dapat terjadi dengan K cara, sedangkan semua kemungkinan dari hasil yang mungkin dapat terjadi adalah M cara, maka peluang kejadian E dilambangkan dengan PE, ini dibaca peluang kejadian E. Jadi peluang kejadian E sama dengan banyaknya kemungkinan terjadi dibagi dengan semua kemungkinan yang dapat terjadi. Jadi K per M, jadi ini peluang sederhana. Jika E adalah suatu kejadian, E bagian daripada ruang sampel, maka peluang E yang dinyatakan dengan peluang kejadian E adalah ini. Peluang kejadian E sama dengan banyaknya anggota pada kejadian E dibagi dengan banyaknya anggota pada ruang sampel. Nah, keterangannya ini, E banyaknya elemen pada kejadian E, kemudian S banyaknya elemen pada ruang sampel.
Dari definisi peluang dapat ditentukan kisaran nilai peluang sebagai berikut. Nah, artinya ini, jadi ini dalam himpunan itu ini namanya himpunan kosong. Jadi himpunan kosong bagian dari himpunan kejadian, dan himpunan kejadian adalah bagian dari himpunan S. Nah ini berarti kalau begitu himpunan E kejadian bagian dari himpunan S, kemudian himpunan E ini merupakan memuat himpunan kosong. Jadi himpunan E memuat himpunan kosong, himpunan E bagian dari himpunan S. Nah sekarang kalau dinyatakan dalam bentuk anggota, berarti banyaknya anggota pada himpunan kosong lebih kecil dari banyaknya anggota pada himpunan E. Kemudian himpunan E, banyaknya anggota pada himpunan E lebih kecil dari banyaknya anggota himpunan ruang sampel. Kalau masing-masing bagian ini dibagi dengan banyaknya anggota pada himpunan S, nah ini dibagi dengan S, nah maka hasilnya seperti ini. Banyaknya anggota pada himpunan kosong dibagi dengan banyaknya anggota pada ruang sampel, ini seperti ini. Jadi kalau ini dibagi dengan ini, hasilnya tentu 0, karena ini himpunan kosong. Ini banyaknya anggota pada himpunan dibagi dengan anggota pada himpunan S. Ini NS, ini sama NS, berarti ini hasilnya 1. Ini ya. Jadi ini 0, maka ini peluang kejadian E. Ini namanya peluang kejadian E. NS dibagi NS sama dengan 1. Nah, sehingga kisaran nilai peluang itu, kisaran nilai peluang 0 sampai dengan 1. Jadi kalau misalnya peluang itu ada yang lebih dari 1, kemudian kalau Anda mendapatkan peluang lebih kecil dari 0, berarti ada salah perhitungan. Karena kisaran nilai peluang itu hanya antara 0 dan 1. Berarti dia bentuk pecahan murni. Nah, peluang kejadian E sama dengan 0, berarti ini, kalau dia peluang kejadian sama dengan 0, artinya kejadian E mustahil terjadi, tidak mungkin terjadi. Nah, peluang kejadian E sama dengan 1, itu artinya kejadian pasti terjadi. Jadi ada namanya kemustahilan, ada namanya kepastian. Contoh, peluang matahari terbit dari arah barat. Ini kan tidak mungkin terjadi. Maka peluangnya itu sama dengan 0. Karena tidak mungkin matahari terbit dari arah barat. Kemudian B, contohnya, peluang makhluk hidup meninggal dunia. Nah ini pasti peluangnya 1. Karena semua makhluk hidup akan meninggal dunia. Nah, contoh ketiga. Sebuah mata uang logam dan sebuah dadu dilempar 1 kali. Jadi ada sebuah mata uang logam, ada sebuah dadu dilempar 1 kali. Ditanyakan ruang sampel S yang sesuai. Nyatakanlah secara eksplisit peristiwa berikut. Muncul sisi angka dan mata dadu bilangan ganjil. Jadi muncul sisi angka dan mata dadu bilangan ganjil. Munculnya mata dadu bilangan prima. Munculnya sisi gambar dan mata dadu bilangan genap. Nah, sekarang tentu yang pertama kita buat adalah ruang sampelnya. Nah, untuk memudahkan menentukan ruang sampel, maka sebaiknya digunakan tabel seperti berikut. Nah, tabelnya ya. Ini menunjukkan angka mata dadu, ini menunjukkan atau logam, jadi angka gambar. Nah, berarti ruang sampelnya ini tinggal dipasangkan. Jadi angka mata dadu 1 berarti A1, angka mata dadu 2 berarti A2. Nah, ini dipasangkan lagi angka dengan mata dadu 3 berarti A3, A4, A5, A6. Kemudian gambar dengan mata dadu, jadi gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, 6. Nah, berarti ruang sampelnya adalah ini S, A1, A2, A3, A4, A5, A6. Berarti banyaknya titik pada ruang sampel adalah 12. Ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 12. Jadi ini banyaknya anggota pada ruang sampel ini ada 12. Kode B nyatakan secara eksplisit seperti berikut. Yang ini munculnya sisi angka dan mata dadu bilangan ganjil. Jadi munculnya sisi angka dan mata dadu bilangan ganjil. Jadi angka mata dadu bilangan ganjil. Berarti kalau begitu, jadi ini 1, ini angka mata dadu bilangan ganjil, yang berarti ini. Berarti A1, A3, dan A5. Berarti banyaknya anggota pada kejadian A. Nah, ini sama dengan 3.
Kemudian B, munculnya mata bilangan prima. Munculnya mata dadu bilangan prima. Nah, berarti kalau bilangan prima itu berarti angka 2, angka 3, angka 5. Nah, berarti mata dadu bilangan prima. Nah, munculnya mata dadu bilangan prima. Nah, berarti A2, nah berarti ini A2, A3, A5, nah, gambar 2, gambar 3, gambar 5. Berarti ini anggotanya ada 6. Kemudian C, muncul sisi gambar dan mata dadu bilangan genap. Berarti gambar dengan bilangan genap. Nah, kalau gambar dengan bilangan genap berarti gambar ini lagi gambar bilangan genap, kemudian gambar bilangan genap, kemudian gambar bilangan genap. Berarti G2, G4, G6. Berarti anggotanya ada 3. Sekarang kita lihat contoh kedua. Tuliskan ruang sampel dari percobaan pelemparan 2 dadu sekaligus. Kemudian tentukan kejadian. A. Mata dadu pertama ganjil, mata dadu berjumlah 7, mata dadu berjumlah lebih kecil dari 4. Nah, penyelesaiannya lebih mudah kalau kita menggunakan tabel sama dengan tadi. Ini mata dadu pertama, ini mata dadu kedua. Kemudian setiap mata dadu ini dipasangkan. Jadi 1-1, ini 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, dan 1-6. Dan seterusnya 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6. Nah, sekarang yang kita mau cari adalah ruang sampelnya. Nah, ruang sampelnya berarti ini semua anggotanya ini merupakan ruang sampel. Jadi kalau kita tuliskan 1-1, ini 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, dan seterusnya 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, dan 6-6. Berarti kalau dihitung ini jumlahnya adalah 36. Berarti banyaknya anggota pada ruang sampel NS sama dengan 36. Kemudian kita lihat pertanyaan bagian A. Mata dadu pertama ganjil. Mata dadu pertama ganjil. Berarti ini. Ya, mata dadu pertama ganjil. Ini ganjil. Kemudian ini 3. Mata dadu ketiga ganjil. Ini. Berarti ini juga. Nah, berarti ini anggotanya mata dadu pertama ganjil. Kita misalkan E1 jadi 1-1, 1-2, 1-3, dan seterusnya. Ini lagi 3-1, jadi 31, 32, 33, 34, 35, 36. Kemudian 51, 52, 53, 54, 55, 6. Berarti ini anggotanya ada 18. Ada 18 anggotanya untuk kejadian E. Nah, kemudian B, mata dadu berjumlah 7. Nah, berjumlah 7 ini 16, 25, 34, 43, 52, 51. Nah, berarti ini, nah ini semua. Ya, ini anggotanya. Mata dadu berjumlah 7. 16, 16, 25, 34, 43, 52, 61. Berarti ini anggotanya ada 6. Kemudian mata dadu berjumlah lebih dari 4. Berjumlah lebih kecil dari 4. Nah, berarti mata dadu yang berjumlah lebih kecil dari 4. Yang lebih kecil dari 4 itu, kalau yang sama dengan 4 ini, berarti diminta lebih kecilnya. Berarti yang masuk adalah 1 ini, kemudian ini. Yang berarti hanya 3. Mata dadu berjumlah lebih kecil dari 4, berarti 11, 12, 21. Nah, selain itu lebih besar atau sama dengan 4, berarti ini anggotanya adalah ada 3. Untuk keempat, sebuah dadu bersisi 6 dilempar sekali. Ini bersisi 6 dilempar sekali. Berapakah peluang munculnya mata dadu lebih dari 3? Nah, ini sudah masuk kita peluang.
Tadi yang kita bahas adalah ruang sampel dengan kejadian. Contoh keempat ini, kita sudah membahas tentang peluang. Contoh kedua, nomor 2 mata uang logam dilempar bersama-sama satu kali. Tentukan peluang munculnya dua sisi gambar, satu kemudian B, satu angka. Kita lihat nomor 1, pelemparan sebuah dadu. Nah, berarti kalau sebuah dadu, tadi kita sudah tahu ruang sampelnya, berarti S1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini hanya kemungkinan yang muncul, karena mata dadu itu hanya bersisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian muncul angka 1. Berarti banyaknya anggota pada ruang sampel ada 6, berarti NS-nya 6. Yang diminta pula muncul mata dadu lebih dari 3. Nah, sekarang kalau mata dadu lebih dari 3, kejadiannya lebih dari 3, dan kejadian muncul lebih besar dari 3. Berarti muncul itu angka 4, angka 5, angka 6. Jadi kejadiannya angka 4, angka 5, angka 6. Berapakah anggota pada kejadiannya? Itu sama dengan 3. Jadi ini 3 anggotanya. 1, 2, 3. Berarti peluangnya, rumusnya tadi kalau peluang. Jadi peluang kejadian E berarti muncul angka lebih besar dari 3. Banyaknya anggota pada kejadian E dibagi dengan banyaknya anggota pada ruang sampel. Berarti 3/6 kalau disederhanakan sama dengan 1/2. Nah, inilah jawaban nomor 1. Kemudian kalau nomor 2 mata uang logam dilempar bersama-sama satu kali. Berarti kita harus cari dulu ruang sampelnya. Kalau 2 mata uang logam, kemudian muncul angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Jadi pasangkan saja 2 mata uang logam. Kalau kita membuatkan tabel, seperti ini kalau membuat tabel. Jadi angka-angka, gambar, angka-angka, gambar. Nah, pasangkan ini, berarti ini angka-angka, berarti 2A-nya. Kemudian angka gambar, kemudian gambar angka ya. Kemudian gambar-gambar. Gitu caranya, gambar-gambar. Berarti inilah ruang sampelnya. Nah, sekarang kita lanjut. Berarti NS-nya 4. Jadi banyaknya anggota ini 4. Kejadian 2 sisi gambar. Nah, sekarang berarti nih, kalau 2 sisi gambar, berarti hanya ini. Jadi kejadiannya E, gambar-gambar, berarti N-nya 1. Berarti peluangnya ini, banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya ruang sampel, berarti 1/4. Kemudian B 1 angka. Nah, perhatikan saya sini, hanya 1 angka, berarti kalau 1 angka hanya ini. 1 angka. Berarti angka gambar, gambar angka, berarti N-nya 2. Berarti peluangnya itu banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya ruang sampel, berarti 2/4. Sama dengan 1/2. Nah, itu untuk mencari peluang sederhana. Nomor 3, dalam sebuah kotak terdapat 9 bola, terdiri dari 4 bola merah dan 5 bola putih. Nah, jika diambil 3 bola sekaligus, secara acak tentukan peluang terambilnya 3 bola merah, B, 1 merah, 2 bola putih. Nah, sekarang ini kita cari dulu ruang sampel. Nah, untuk mencari ruang sampel, berarti ini kita gunakan kombinasi. Nah, kalau ruang sampel itu perhatikan banyaknya bola dengan perhatikan banyaknya pengambilan. Terdapat 9 bola, berarti ini
9 bola secara keseluruhan, kemudian diambil 3. Nah, diambil 3 bola sekaligus, berarti kombinasinya itu untuk ruang sampelnya 3 kombinasi 3 dari 9. Ini K-nya 3, N 9. Jadi banyaknya titik sampel. Nah, ini kombinasi 3 dari 9. Kita sudah bahas tentang kombinasi. Jadi 9 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 9 kurang 3 faktorial. Ini rumusnya dulu. Nah, sekarang pembilannya diuraikan sampai dengan 6 faktorial. Jadi 9 kali 8. 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Ini 3 kali 2 kali 1 kali 6 faktorial. Jadi ini diuraikan sampai 6 faktorial. Segini bisa dihilangkan. Nah, kemudian ini 3 9 dengan 3 bisa, ini tinggal 3, 8 dengan 2, 4, ini tinggal 3, ini tinggal 4, 3 kali 4 kali 7, hasilnya 84. Berarti banyaknya titik sampel atau banyak kemungkinan yang terjadi jika diambil 3 bola sekaligus dari 9 bola, itu sama dengan 84. Jadi inilah ruang sampelnya. Nah, sekarang kalau kejadiannya, perhatikan ini. Kalau kejadiannya, ini. Jadi perhatikan ini 3 bola merah. 3 dari 4 bola merah. Kejadiannya pengambilan 3 bola merah. Berarti 3 bola merah dari 4 bola merah. Karena ini kejadiannya. Berarti kombinasi 3 dari 4. Nah, ini 3 dari 4. Kalau kita kombinasikan, diuraikan sampai dengan 3 faktorial. Nah, sekarang ini lagi 3 faktorial dengan 3 bisa dihilangkan. Jadi tinggal 4. Berarti kalau bicara tentang peluang terambilnya 3 merah, kejadiannya 3 merah adalah 4. Jadi peluangnya ini dibaca peluang terambil 3 merah. Jadi banyaknya pengambilan 3 merah dari pengambilan raw sampel. Berarti 4/84. Kalau masing-masing dibagi 4 sama dengan 1/21. Berarti peluang terambilnya 3 merah dari 9 bola itu sama dengan 1/21. Kemudian B, 1 bola merah dan 2 bola putih. Jadi 1 bola merah dan 2 bola putih. Nah, sekarang dari soal tadi itu ada 4 merah, ada 5 bola putih. Nah, berarti kita mencari dulu kejadiannya ini. Nah, jadi peluang banyaknya kejadian 1 merah, 2 putih. Berarti kombinasi 1 dari 4, berarti dari sini kombinasinya. Karena tadi dalam soal itu 4 bola merah, 5 bola putih, berarti kombinasi 1 dari 4 dikali kombinasi 2 dari 5. Ya, kombinasi 2 dari 5. Nah, sekarang kalau kita kombinasikan, yang ini kombinasi 1 dari 4, 4 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 4 kurang 1 faktorial. Ini 5 faktorial per 2 faktorial dikali 5 kurang 2 faktorial. Kemudian kalau kita sederhanakan, ini. Nah, sekarang ini diuraikan sampai 3 faktorial. Diuraikan sampai 3 faktorial, berarti ini nanti, jadi ini hilang hasil baginya, kemudian ini dengan ini, kemudian ini dengan ini. Berarti ini tinggal 4. Jadi 4 kali 5 kali 2. Karena ini 4 dibagi 2 sama dengan 2. Hasilnya 40. Berarti banyaknya kejadian terambil 1 merah 2 putih adalah 40. Berarti peluangnya adalah ini. Kemudian tadi banyaknya ruang sampel ada 84. Berarti 40 dibagi 84 masing-masing 10/21. Jadi masing-masing dibagi 4. Di 10/21. Jadi inilah peluang terambilnya 1 merah 2 putih. Kemudian berikutnya frekuensi harapan. Frekuensi harapan satu kejadian adalah hasil kali banyaknya percobaan dengan peluang kejadian yang akan terjadi dalam suatu percobaan. Jadi rumusnya frekuensi harapan ini banyaknya percobaan kemudian peluang kejadian E. Ini frekuensi harapan dari kejadian E, kemudian N banyaknya percobaan. Peluang E berarti peluang kejadian E. Contoh, pada percobaan mengambil suatu kartu secara acak dari seperangkat kartu break dilakukan dengan pengembalian.
Tentukan frekuensi harapan terambil kartu berwarna merah jika percobaan dilakukan 100 kali. N-nya 100. Nah, ini jenis kartunya. Berarti kartu yang mau diambil adalah kartu yang berwarna merah. Berarti ada dua macam kartu merah. Ada bentuk lob, ada bentuk ini, diamond. Satu set kartu berjumlah 52. Nah, berarti NS-nya 52. Kemudian kejadian kartu berwarna merah, berarti 26, berarti kan ini 13. Jadi ini 13, ini juga 13. Nah, berarti jumlahnya 26. Berarti N-nya 26. Banyaknya percobaan 100, berarti N sama dengan 100. Nah, berarti peluang kejadian peluang kartu yang berwarna merah, berarti 26 per 52 sama dengan 1 per 2. Berarti frekuensi harapannya 100 dikali 1/2 sama dengan 50. Sebuah dadu dilempar bersama-sama sebanyak 42 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya mata dadu berjumlah 7. Nah, berarti ini dua buah dadu. Ruang sampelnya 36, 36, berarti 6 kali 6, 36. Kemudian berarti NS-nya 36. Jadi mata dadu berjumlah 7. Nah, mata dadu berjumlah 7 kan ini 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2. Berarti ini ada 6. Nah, banyaknya percobaan 42, berarti N-nya 42. Berarti peluang kejadian muncul mata dadu berjumlah 7, berarti 6 per 36 sama dengan 1/6. Berarti frekuensi harapan banyaknya percobaan 42, kemudian dikali dengan peluang muncul mata dadu berjumlah 7 1/6, berarti sama dengan 7. Nanti frekuensi harapannya muncul mata dadu berjumlah 7. 10 kartu diberi angka 1 sampai 10. Secara acak diambil sebuah kartu dilakukan sebanyak 200 kali. Setiap pengambilan kartu dikembalikan. Berapakah frekuensi harapan muncul kartu yang habis dibagi 2, kemudian dan dibagi 3? 10 kartu yang habis dibagi 2 dan dibagi 3. Nah, NS-nya 10. Jadi kartu harus habis dibagi 2 dan 3. Yang habis 2 dan 3 hanya angka 6. Melainkan tidak ada. Jadi tidak ada lagi di sini nomor atau angka yang habis dibagi 2, habis juga dibagi 3. Hanya angka 6 saja, berarti kejadiannya 1. Kemudian banyaknya percobaan 200, berarti belum muncul kartu yang habis dibagi 2 dan 3 hanya 1 per 10. Berarti frekuensi harapannya banyaknya percobaan 200, peluangnya adalah 1 per 10, berarti sama dengan 20. Untuk sementara materi kita untuk peluang sederhana, nanti lain kali kita lanjutkan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like. Jangan lupa tekan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi pada video berikutnya.